Orang yang ada tulisan post-it itu akan segera mereply dan segera akan membaca. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Sobat Sales, pastinya Sobat Sales pernah nih pada saat mendekati customer minta dong diperkenalkan siapa sih gitu kita ya. Nah setelah kita berkenalan dengan calon klien atau calon customer kita, biasanya nih customer kita kan minta proposal. Nah pada saat kita minta proposal dan proposal sudah diberikan ke customer, gimana sih supaya proposal kita itu bisa diterima oleh customer? Nah, di sini nih kita pengen tahu nih tips and tricksnya ya. Oke, sahabat sales, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Wah laba-laba ya Coach? Oke. Laba-laba. Saya mau menjaring Bu Ana. Penggemarnya ini ya, Spidey. Bukan, karena gitu. biar ngerasa lebih muda aja. Oh, oke. Iya. Karena dia kan anak muda ya. Tom Holland ya? Iya, Tom Holland ya. Saya nggak tahu, saya taunya Holland Bakri sih Bu Ana. Ya. Oke. Coach gini nih Coach, Yep. Biasanya nih kan kalau sahabat sales sudah mendekati customernya, sudah kenalan dengan customernya gitu Atau ya. malah belum kenalan. Atau malah belum kenalan, biasanya kan customernya itu minta proposal nih. Nah, pada saat proposal sudah diberikan ke customer, gimana nih? Apa ada tips and triknya supaya customer kita itu begitu terima proposal kita tuh dia mau baca minimal. Paling nggak gitu ya, dibaca dulu ya. Kadang-kadang soalnya mereka ngomong apa ya? Oh ya, belum kami lihat. Terus nanti telepon lagi, oh belum kami lihat. Terus gitu, betul ya Bu Ana? Iya. Iya. Jadi jawabannya sederhana sih. Jadi kan kebetulan ini teknik ini saya dapatkan dari Kevin Hogan waktu ketika saya belajar di sana dengan Kevin Hogan langsung di Las Vegas. Waktu itu dia cuma hanya mengatakan begini, tingkat proposal, kenapa sih selama ini kalau kita kirim proposal kadang-kadang customer nggak baca, kadang-kadang nggak ngeliat gitu loh. Atau kalau kita kirim perkenalan kok kayak customernya nggak baca, nggak kenal. Nah, Kevin Hogan pernah memberikan saran yang masuk akal banget. Waktu itu saya juga nggak ngerti. Dia bilang pertama, ketika Anda mau kirim ke proposal atau surat perkenalan, whatever apapun namanya, yang pertama pastikan amplopnya tidak boleh sama dengan amplop yang pada umumnya. Oh, misalnya kalau biasanya umumnya amplop coklat. Amplop coklat atau amplop putih yang standar banget lah. Kita udah tahu deh, minimal bisa beli di pos mana-mana gitu loh. Jadi harus bikin amplop secara khusus. Amplop secara khusus, itu yang pertama. Ya. Nah, dulu tuh saya ingat banget, saya pernah melakukan hal yang sama, saya pakai amplop, saya buat amplop khusus. Desainnya jadi amplop khusus, depannya warna putih tapi belakangnya batik dengan warna orange yang menyala keluar. Nah, yang kedua, saya sengaja tidak menaruh logo perusahaan. Karena kadang-kadang kalau menaruh logo perusahaan udah ketahuan niatnya kayak jualan gitu loh. Jadi yang saya taruh hanya kontak saja, orangnya siapa yang saya kontak, dan bukan kepada bagian itu juga nggak boleh. Misalkan kepada bagian purchasing itu nggak boleh, kepada manajer purchasing itu juga nggak boleh. Jadi sangat ideal adalah langsung sebut nama. Jadi misalkan Bapak sekian, Bapak apa gitu, manajer purchasing itu clear. Daripada cuman kepada yang terhormat manajer purchasing, nah itu ketahuan banget tuh, jualan tuh kemungkinan dibukanya kecil. Yang berikutnya di amplop tersebut, waktu itu saya ingat banget ajaran Kevin Hogan, yaitu pokoknya amplopnya harus beda aja. Kalau di Amerika kan nggak mungkin pakai batik gitu ya, kemungkinan besar mungkin warna-warni atau apa, pokoknya yang berbeda aja dan ada tulisan confidential. Jadi harus ada tulisan confidential, dan kebetulan waktu itu kami cetak tulisan confidential, jadi di depan alamat gitu confidential. Jadi orang ngerasanya urgent. Nah, itu yang pertama dulu kita lakukan. Nah, yang kedua setelah itu di dalam surat tersebut kita buat surat penawaran, tapi sebelumnya saya ngasih tips dulu. Di surat penawaran harus ditempelkan dengan post-it. Tahu post-it kan ya? Nanti tempelkan post-it dengan tulisan yang singkatan-singkatan. Misalkan, contact me soon.
please reply. Please reply ini jangan tulis PLEASE gitu, enggak, tapi PLS reply. TTD tanda tangannya nggak jelas aja. Pokoknya singkat tek gitu. Nah, ditempel di bagian halaman depan di cover suratnya. Nah, kenapa? Menurut penelitian Kevin Hogan, saya lupa persis angkanya, apa 60 atau 70%, orang yang ada tulisan post-it itu akan segera mereply dan segera akan membaca. Nah, 60-70% ya. Nah, ini menarik nih, Bu. Ini menurut Kevin Hogan, tapi nanti menurut kita berapa nanti kita buka datanya ya. Nah, walaupun saya nggak gitu ingat persis. Nah, di bagian dalamnya, di dalam surat, saya membuat pakai konsep yang namanya AIDCA. AIDCA, jadi A-nya adalah attention, jadi membuat menarik perhatian. Apa maksudnya menarik perhatian? Yaitu adalah saya menuliskan apa problem-problem yang kemungkinan terjadi kepada perusahaan itu. Kalau misalnya saya menawarkan pelatihan sales, berarti saya harus mengasih tahu bahwa kemungkinan problem yang terjadi di masa kondisi apa. Itu dulu problemnya, attention. Jadi kalau misalkan kita jual alat berat, kemungkinan problem-problem yang terjadi ketika mereka lagi bekerja khususnya di industri mereka. Jadi sesuai dengan industri. Nah, kalau dulu saya jualannya ke perusahaan asuransi, berarti saya menuliskan problem-problem yang kemungkinan terjadi di perusahaan ketika jualan asuransi. Itu dulu yang saya buat di pertama. Attention. Kedua, setelah itu saya buat interest. Interest adalah hal-hal apa yang memperkuat pernyataan attention tadi. Jadi interest itu semakin memperkuat pernyataan tersebut. Misalkan problem-problem itu yang terjadi akan mengakibatkan apa, problem apa, dan sebagainya. Kita berikan fakta dan data, interest. Desire, saya memberikan kepada mereka solusinya apa. Solusinya. Nah, ketika saya berikan solusi, kemudian saya berikan conviction. Conviction adalah segala sesuatu yang membuat meyakinkan dan membuat segala sesuatu ini make sense. Kalau menurut Bu Ana, apa hal yang bisa membuat orang yakin bahwa ini adalah sebagai pernyataan benar? Kira-kira apa, Bu? Apa ya? Kira-kira apa conviction? Kalau Anda membuat pernyataan, ini iklannya benar gitu. Testimoni, contoh. Betul, testimoni. Atau money back guarantee. Atau service gratis selamanya, misalnya apapun. Jadi bikin sesuatu yang membuat mereka merasa hampir low risk banget, nggak ada risiko. Itu yang disebut namanya conviction. Gitu ya. Kalau misal kita jual ke asuransi, berarti kita harus buat iklan yang berkaitan dengan bidang asuransi. Yang cocok-cocok, makin misalkan masih cocok di properti lah, anggaplah masih oke, multi level oke lah. Tapi kalau yang jualannya berbeda bidang industrinya, kelihatannya nggak connect tuh, Bu. Jadi sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Conviction-nya harus sesuatu yang meyakinkan dari sudut mereka. Yang terakhir adalah call to action, yaitu adalah action. Supaya mereka kontak kita biar kita datang ke sana atau mereka ngundang kita. Nah, itu yang dibuat. Kalau ditanya isinya apa, coach? Isinya boleh brosur, tapi bikinnya kayak gitu Eka ya. Bikinnya headline yang bagus, conviction-nya bagus, semuanya bagus, buat kirim. Nah, seingat saya waktu itu kita pernah mengirim kalau nggak salah 100 agensi di seluruh Indonesia. Waktu saya kirim 100 agensi, kalau nggak salah saya ingat, itu hampir sekitar 60% itu mereka reply. Mereka minimal bertanya dan mereka mau cari tahu lebih dalam. Jadi kalau kita pikir-pikir, cuman dengan metode sederhana saja itu bisa membuat orang tertarik untuk mencari tahu lebih dalam. Kebanyakan kegagalan adalah di attention-nya suka gagal, Bu Ana. Mereka nggak membuat orang itu tertarik, tapi langsung jualan barang, jualan penawaran, interest-nya tidak membuat menarik. Ya, jadi orang pertanyaannya kenapa gua harus baca? Saya ambil contoh yang sederhana gini, Bu Ana. Misalkan contoh, seorang orang ada suami istri, punya anaknya sudah dewasa. Ya, ibaratnya anaknya dewasa itu pengertiannya sudah di atas 15 tahun atau di atas 13 tahun gitu ya. Kemudian kita bikin kalimat di atas attention-nya adalah apakah Anda
selama ini pusing ngurusin bayi Anda atau ngurusin balita Anda, kira-kira efek nggak buat orang yang membaca menurut Bu Ana? Anaknya udah umur 13 nih, 14, ada tulisan attention-nya. Apakah Anda selama ini mengalami kesulitan untuk mendidik anak Anda yang masih balita? Kira-kira berguna nggak buat kita? Balita. Tapi gambarnya anak dewasa. Saya ulangi lagi Bu Yana. Gimana kalau misalkan iklannya adalah khusus untuk anak Anda yang balita, padahal anak-anaknya orang tua tersebut umurnya sudah 13 atau 15 tahun. Kira-kira menarik nggak iklan itu? Enggak. Kenapa, Bu? Anaknya udah gede. Nah, itu maksud saya. Jadi iklan itu, attention itu kadang tidak bisa menarik, membuat orang yang membaca untuk membaca lebih lanjut. Ya, makanya kenapa mereka suka gagal. Nah, itu yang terjadi. Jadi attention yang gagal, maka wajar kalau akhirnya penjualan tidak happen. Nah, jadi itu untuk proposal yang pertama dulu. Minimal mereka baca dulu deh, Bu Ana. Oke ya. Nah, proposal yang kedua nih, Bu. Kadang-kadang ketika kita meeting ke corporate, kita diminta membuat proposal. Betul ya? Nah, proposal yang menjual seperti apa sih? Proposal yang menjual ada metodenya, Bu. Nyusun proposal biasanya selama ini orang kayak gimana? Halaman pertama pasti isinya company profile. Perusahaan kami berdiri sejak tahun, nggak penting, capek berdiri lama-lama, kan gitu loh ya, nggak penting. Jadi halaman pertama udah nggak penting tuh. Yang kedua, kami bisa menyediakan jasa bla 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 bla, udah dijamin tuh, di skip tuh, nggak bakal dibaca. Baru yang ketiga kadang-kadang baru solusi. Nah, proposalnya coba kita lihat dari sudut customer deh. Kalau kita lihat dari sudut customer mau baca lebih lanjut kalau apa? Sesuatu yang menarik dia, attention atau hook ya Bu ya. Kalau attention berarti apa? Berarti proposal tersebut harus menceritakan tentang temuan dari hasil meeting. Apa temuannya? Dapat ya? Nah, jadi balik lagi. Jadi attention-nya apa? Bagaimana membuat menarik? Jadi artinya harus temukan fakta dan temuan. Itu fakta yang membuat mereka, iya ini Pak problem gue nih, ini this is my problem. Nah, setelah udah temuan, baru yang kedua adalah kita menuliskan, jadi adalah apa sih goalnya mereka? Apa goalnya mereka? Goal mereka misalnya apa? Mereka ingin meningkatkan penjualan. Mereka ingin misalkan, kalau tergantung jualannya apa ya, misalkan mereka mau meningkatkan produksi mereka. Jadi tergantung dari problemnya. Oke, Bu. Kemudian kita mesti ngeliat dulu solusi apa yang bisa kita berikan. Jadi kalau memang kita nggak bisa memberikan solusinya apa, otomatis solusi itu menjadi tidak menarik. Jadi solusinya harus sesuai dengan temuan problem, apa goal mereka, dan solusi apa yang kita bisa berikan. Nah, setelah sudah selesai solusi, ya proposal tersebut, kalau saran saya tidak memberikan harga investasi. Kenapa, Bu Ana? Supaya diundang meeting. Oh, oke. Kadang-kadang kan kita tidak ya main langsung kirim harga. Begitu kirim harga, maka apa yang terjadi? Proposal kemungkinan besar di reject kalau harga kita tinggi. Nggak dihubungin lagi. Jadi makanya temuan dulu. Kalau gitu mereka bilang, iya benar nih problemnya, kita mau tahu investasi. Boleh nggak saya melakukan pemaparan? Boleh nggak saya melakukan penjelasan? Setelah jelasin, baru mereka tahu apa yang mereka dapat. Baru kita, benar nggak temuan itu? Betul, baru kita kirimkan penawaran harga. Nah, setelah sudah penawaran harga, barulah closing. Itulah penjualan. Jadi sebenarnya bikin proposal, kalau ditanya proposal itu perlu nggak sih company profile? Boleh, silakan, tapi ditaruh di belakang gitu loh. Setelah memberikan solusi, baru informasi lebih lanjut, di situ ada about us tentang company kita, silakan. Klien kita silakan, tapi jangan ditaruh di depan gitu loh Bu Ana. Masuk akal? Iya. Kebanyakan orang nggak gitu kan? Nah, mereka taruhnya malah halaman pertama company profile. Begitu kita baca, udah ini apa? Ini betul nggak Bu? Itu yang sering terjadi. Oke, Sahabat Sales, tadi sudah dapat tips dan triknya dari Coach Arif, gimana supaya proposal yang kita berikan ke customer itu paling enggak minimal dibuka dulu gitu ya Coach Arif ya. Betul. Dibuka dulu, dilihat. Nah, begitu sudah dibuka, terus dilihat itu
ada yang menarik dari proposal kita sehingga customer mau menghubungi kita lagi. Kayak gitu ya Coach Arif Betul. ya. Oke, Coach Arif, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan yang sehubungan dengan ini, gimana ya? Nah, ini seru nih. Jadi kalau mau mengundang kami, silakan masuk di corporaconsulting.com. Tapi kalau Anda mau mengikuti pelatihan kami, langsung masuk ke salesuniversity.id di /event. Itu ada schedule acara pelatihan-pelatihan kami selama 1 tahun. Jadi nanti bisa ngikut tuh pelatihan-pelatihan Ini kami. online ya Coach ya? Online. via Karena Zoom semua online ya? ujung-ujungnya biasanya penekanan biaya yang harganya pasti jadi lebih murah buat teman-teman. Dan nanti pengajarnya adalah para authorized trainer kami yang juga kalau teman-teman mesti subscribe nih. Ada ini Bu Ana. Ada YouTube-nya. Oh ya. Sahabat Sales Sahabat Talk. Sales. Oh, Sahabat Sales Talk. Nah, cari ya, di subscribe di sana. Nanti itu para kita setiap hari Selasa dan Dan Kamis. Kamis streaming jam 5 sore sampai jam 6 itu selalu live konten-konten menarik. Jadi kalau mau nanya bisa nanya, asik ya. Nah, keren ya. Iya. Jadi di masa seperti ini ya kita masih tetap bisa ini ya semangat Berproduksi, belajar dan sebagainya. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif Dan dan saya Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performan, bye bye.